In progress. Oke, jadi kita hari ini ada di chapter kelima, teman-teman. Dan di chapter 5 ini nanti kita akan mempelajari mengenai bentuk kalimat yang unik lagi selain inversion ya. Karena kemarin kita sudah belajar inversion. Nah, nama kalimat yang unik itu selain inversi namanya adalah double komparatif atau caranya kita bilang semakin A, semakin B, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita review sedikit mengenai chapter 1 sampai chapter 4 supaya kita tidak lupa dan supaya teman-teman bisa menemukan sambungan dari materi sebelum-sebelumnya, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar mengenai kalimat kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kemudian predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa menjadi predikat dan semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menemukan auxiliary verbnya itu berupa to be yang diikuti sama verb 3, nanti artinya dia pasif. Nah, ada juga kata kerja tapi dia bukan predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Oke. Dan di dalam kalimat, subjek predikat ini boleh muncul lebih dari satu. Syaratnya, teman-teman harus memasukkan conjunction ketika kalimat itu terdiri dari lebih dari satu subjek predikat. Misalnya kalau ada dua subjek, dua predikat, kita akan membutuhkan satu conjunction. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada conjunction itu yang fan voice, teman-teman, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan conjunction yang selain fan voice. Jadi selain for, and, nor, but, or, yet, so. Ada banyak sekali ya. Nah, mungkin bedanya apa? Conjunction itu yang fan voice sama yang selain fan voice. Bedanya adalah di penggunaan di dalam kalimat. Conjunction fan voice itu tidak bisa muncul di awal kalimat, alias dia hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction yang selain fan voice itu boleh muncul di awal kalimat ataupun di tengah-tengah ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ditulis rumus, conjunction fan voice itu kalau menghubungkan dua subjek, dua predikat, bentuk pola kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fan voice, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fan voice, karena dia tempatnya boleh pindah-pindah ya, itu nanti ada tiga pola kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, perbedaan yang terakhir adalah conjunction fan voice tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja, teman-teman. Ya, namanya adalah parallel structure. Atau kalau nggak gitu, fan voice juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau conjunction yang selain fan voice, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar mengenai struktur atau susunan kalimat ya, atau apa aja yang ada di kalimat, kita juga belajar mengenai bentuk kalimat yang unik. Nah, bentuk kalimat yang unik yang sudah kita pelajari kemarin namanya adalah inversion ya, yaitu pembalikan posisi kalimat. Nah, kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nanti kalau ada salah satu dari penanda inversi ya, teman-teman, maka dibalik. Jadinya predikat dulu baru subjek. Inilah yang disebut dengan inversion atau inversi. Nah, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL? Ketika teman-teman menemukan salah satu dari 6 penanda berikut ini. Ya, yang pertama kalau ada there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, kalau ada keterangan tempat atau adverb of place yang pindah sebelum subjek tanpa koma, yang ketiga ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada komparatif yaitu more than ya, teman-teman, caranya kita bilang lebih dari. Kemudian ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Dan yang terakhir di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence ya, yang menggunakan conjunction if, tapi conjunctionnya itu kita hapus. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal mengenai inversi, kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti biasa kita cari subjek predikat di dalam kalimat. Itu kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman.
Di situ ada predikat yaitu would be changing. Jadi bentuknya auxiliary verb ya. Yaitu would be changing. Ini adalah predikat. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the coastline. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, teman-teman, subjek sama predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada were, ada should, kemudian ada does not spend ya. Kemudian ada were lagi. Nah, berarti semuanya ada predikatnya. Nah, harusnya di titik-titik di sini, kalau kita mau masukkan predikat lagi, maka sebelumnya juga harus ada subjek. Karena nanti ada 2 subjek, 2 predikat, maka kita juga butuh conjunction untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ini. Jadi cari conjunction subjek predikat. Sayangnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di pilihan ganda, itu nggak ada sama sekali conjunction. Oke, di pilihan alpha, bravo, charlie, delta itu sama sekali nggak ada C-nya, nggak ada conjunction-nya. Nah, berarti kita bisa memasukkan subjek predikat, itu sebenarnya ada conjunction if, tapi sudah dihapus. Nah, untuk menghapus conjunction if itu harus diganti, teman-teman, menggunakan salah satu dari 3 auxiliary ini. Kalau tipe pertama, nanti if diganti menjadi should. Ya, tipe kedua, if diganti menjadi were. Tipe ketiga, if diganti menjadi had. Nah, untuk mengetahui apakah tipe pertama, tipe kedua, sama tipe ketiga, kita lihat lagi di predikatnya yang sudah ada di soal. Predikat yang ada di soal tadi menggunakan would verb 1, teman-teman. Oke, would verb 1 itu penanda inversi, penanda conditional sentence atau kalimat pengandaian yang tipe kedua. Jadi would verb 1 itu tipe kedua. Nah, kalau tipe kedua, if-nya dihapus, if diganti menjadi were. Dan harus diinversi ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Di situ ada were, subjeknya adalah the US Army Corps of Engineers. Nah, setelahnya auxiliary were itu ada verb yaitu spending. Oke, nah ini diinversi. Jadi nanti kalau dibaca, jadi jawabannya alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, were the US Army Corps of Engineers not spending millions of dollars each year replenishing eroding beaches, the coastline would be changing even more rapidly. Kalau diartikan, seandainya korporasi militer, korporasi militer bagian rekayasa tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mengembalikan gitu ya pantai-pantai yang tererosi atau terkikis, garis pantai pasti akan berubah bahkan lebih cepat lagi. Kalau diartikan seperti itu. Kalau yang bravo should itu tipe 1, gandengannya bukan would verb 1 tapi will verb 1, teman-teman. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie itu tidak diinversi, tidak bisa ya, karena nanti kalau tidak diinversi maka kita butuh conjunction untuk menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Charlie nggak bisa karena nggak ada conjunction-nya. Kalau yang delta, nah cara menginversi predikat itu nggak boleh semuanya predikat pindah semuanya sebelum subjek, nggak boleh teman-teman. Hanya yang boleh pindah sebelum subjek hanya satu bagian dari predikat saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Jadi harusnya were-nya aja yang pindah sebelumnya subjek. Not spending-nya tetap tempatnya di setelah subjek seperti itu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Kemudian contoh kedua mengenai inversi, contohnya seperti ini. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti kita butuh predikat. Sebelum titik-titik juga nggak ada subjek, teman-teman. Karena ini verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi subjek ya. Nah, tapi kok subjek predikat tempatnya di tengah, maka teman-teman harus harus cek dulu sebelumnya subjek ada apa. Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, kalau kita lihat ternyata benar itu ada verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman. Tempatnya di sebelum subjek nggak ada koma. Nah, ini berarti penanda inversi. Ya, kita nggak boleh cari yang subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Nah, subjeknya itu berarti bukan di sebelumnya titik-titik tapi di setelahnya titik-titik, teman-teman. Itu ada kata benda yaitu the two lacrimal glands. Berarti ini subjeknya ya. Kita hanya butuh predikat saja. Tapi teman-teman jangan langsung cari yang predikat di paling depan. Kenapa? Karena di sebelum titik-titik itu belum selesai. Behind itu preposisi, teman-teman. Nah, preposisi ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya.
Nah, nanti kita akan pelajari preposisi di hari ke-7 ya. Intinya preposisi butuh kata benda setelahnya. Nah, ini belum ada kata bendanya. Jadi kita lengkapi dulu preposisi ini, carikan kata bendanya, kemudian setelahnya diikuti predikat. Ya, jadi cari kata benda dan predikat. Kalau yang alfa cuma ada kata benda saja, tidak ada predikatnya, alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, nah ini tiba-tiba predikat, sedangkan behind preposisi di sini butuh kata benda dulu setelahnya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie ada kata benda each eyelid, itu miliknya kata behind ya. Kemudian predikatnya adalah are. Nah, ketemu berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Kalau yang delta salahnya itu karena dia ada conjunction which, sedangkan subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu ya. Jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca ini penanda inversi nomor 5 ya teman-teman. Kalau ada verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek nggak ada komanya, maka menjadi penanda inversi. Nah nanti kalau dibaca, located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Kalau diartikan terletak di balik atau di belakang setiap kelopak mata ada 2 kelenjar lakrimal. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian contoh ketiga, caranya sama, dicari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are, subjeknya adalah they, sebelumnya subjek ada conjunction but. Nah, maka sebelumnya tadi, subjek predikat. Maka sebelumnya tadi kita juga butuh subjek predikat di sini. Oke, nah tapi di situ ada but also, teman-teman. But also itu gandengannya not only ya. Nah, kalau not only-nya ditaruh di sebelumnya subjek, maka kita cari yang inversi. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie. Karena ada yang menjawab yang Charlie ya di chat teman-teman. Kenapa? Karena yang alpha, teman-teman, fruits and vegetables itu adalah subjek, tapi tidak ada predikatnya, nggak bisa. Ya, alpha salahnya karena dia nggak punya predikat. Kita butuhnya subjek sama predikat lagi. Kalau yang bravo di situ fruits and vegetables not only are. Nah ini salah penempatan not only-nya. Kalau not only ini mau ditaruh di tengah-tengah dan kita menggunakan predikat berupa to be, teman-teman, tempatnya itu bukan sebelumnya to be, tapi setelahnya to be. Harusnya jadinya fruits and vegetables are not only appealing to the senses, harusnya seperti itu. Oke, jadi ini salah penempatan saja not only-nya. Ya nanti kita akan pelajari penggunaan keterangan. Jadi not only ini keterangan, teman-teman. Di hari ke-7, penempatannya bagaimana? Nanti kita pelajari hari ke-7. Ya, intinya bravo nggak bisa, teman-teman, karena not only-nya salah tempat. Kalau yang delta, di situ ada not only penanda inversi di depan ya, tapi subjek dan predikat tidak diinversi, maka nggak bisa. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they're also nutritious. Kalau diartikan, tidak hanya buah dan sayur menggugah selera, namun mereka juga bernutrisi. Seperti itu. Oke, good. Lanjut lagi ke number 4 ya, contoh keempat teman-teman. Nah, di situ kita cari subjek predikat atau predikat dulu baru subjek, bebas. Kalau saya lebih suka dengan predikat dulu baru subjek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ belum ada. Artinya di titik-titik kita butuh predikat ya, teman-teman. Sebelum titik-titik juga nggak ada subjek. Adanya rarely. Rarely itu artinya jarang, sama kayak seldom, teman-teman. Oke, nah kalau ada keterangan yang maknanya negatif, misalnya rarely, misalnya seldom, atau never, dan teman-temannya itu yang termasuk ke dalam penanda inversi nomor 3, ya kan? Jadi kita harus balik, jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi yang predikat dulu baru subjek. Oke, jadi cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek. Kelihatan sekali ya teman-teman, pilihan A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek adalah yang delta. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, nah nanti kalau dibaca, rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Jarang sekali observatory atau apa ya, ruangan-ruangan untuk observasi gitu ya, itu terletak atau diletakkan atau terletak dekat dengan gemerlap cahaya kota atau pada dataran yang rendah. Oke, itu contoh keempat. Kemudian contoh terakhir mengenai inversi, kurang lebih seperti ini. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ setelah titik-titik ada verb 1 ya teman-teman, itu predikat. Tapi belum ada subjeknya. Nah kok subjek tempatnya di tengah-tengah, maka teman-teman harus
curiga, ada apa sebelumnya subjek? Ternyata sebelumnya subjek, teman-teman, ada keterangan yaitu for a short period of time, itu keterangan waktu, tapi sebelumnya ada kata only-nya. Nah, kalau ada keterangan sebelumnya ada only-nya, ini menjadi negatif atau penanda inversi nomor 3 ya, teman-teman. Negative expression yang kemarin saya minta teman-teman untuk difoto. Ya, jadi subjeknya nggak mau langsung ketemu sama keterangan yang maknanya negatif kalau nggak ada koma. Maka sebelumnya subjek harus kita masukkan auxiliary atau bagian dari predikat. Jadi cari auxiliary subject, teman-teman. Ada jawaban bravo? Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Di situ ada auxiliary do, subjeknya adalah citas. Good job. Kalau yang alpha nggak bisa karena subjek nggak mau langsung ketemu dengan penanda inversi atau negative expression di sini ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu di kalimat, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu di kalimat. Kalau yang delta, nggak ada subjeknya, tiba-tiba auxiliary teman-teman. Sedangkan kalimat itu butuh subjek dan predikat. Ya, berarti jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, only for a short period of time do cheetahs run at a top speed. Hanya dalam waktu yang sangat singkat saja, cheetah itu beralih pada kecepatan penuh. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita terakhir ya mengenai bentuk kalimat yang unik yaitu inversi. Sebelum kita lanjut ke bentuk kalimat yang unik lagi, yang terakhir ya teman-teman namanya double komparatif. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman, tanyakan ya. Nggak ada ya, cukup ya. Mungkin teman-teman hanya perlu latihan untuk penguatan aja. Jadi yang di drive itu tolong dihajar ya teman-teman latihannya. Supaya teman-teman terbiasa dengan apa namanya bab-bab yang sudah kita pelajari. Atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh langsung raise hand atau unmute, oke? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk kalimat unik yang lain, namanya adalah double komparatif. Nah, apa itu double komparatif? Sebelum ke double komparatif, kita bahas komparatifnya dulu ya, teman-teman, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi komparatif ini kita singgung sedikit di bab inversi kemarin, yaitu penanda inversi nomor 4. Nah, pengertian komparatif sendiri adalah caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Caranya membandingkan dua benda yang berbeda. Ya, contoh kalimatnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, setelahnya more than itu boleh diikuti subjek predikat juga. Contohnya yang kedua. Jupiter is much bigger than our planet is. Atau setelahnya more than itu kalau diinversi itu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Syaratnya hanya predikatnya harus menirukan subjek predikat sebelum more-nya. Jadi kalau sebelumnya pakai to be ya setelahnya then itu juga pakai to be. Kalau sebelumnya nggak pakai to be jadi setelahnya then jangan pakai to be. Seperti itu ya. Nah contohnya Jupiter is much bigger than is our planet. Itu kalau diinversi. Seperti itu. Nah, tadi kan caranya bilang lebih dari ada dua ya, ada more than sama are than. Nah, bedanya apa sih? Kan dua-duanya sama-sama caranya kita bilang lebih dari. Nah, hari ini kita akan belajar itu dulu. Jadi caranya bilang lebih dari ada dua, ada more than sama are than. Bedanya apa? Bedanya adalah more than itu caranya kita bilang atau menambahkan kata lebih dari ke kata teman-teman, ke kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Misalnya ada dua suku kata atau lebih ya, itu mau ditambahkan kata lebih sebelumnya, maka pakainya more. Contoh kata beautiful, cantik. Beautiful, itu kan bacanya ada beautiful. Ada dua teman-teman, beau sama beautiful. Nah karena dua suku kata, maka kita tambahkan more untuk bilang lebih. Jadi lebih cantik atau lebih indah itu more beautiful, bukan beautifuler. Ya. Contoh lagi mahal. Mahal itu bahasa Inggrisnya expensive. Nah, expensive ada tiga suku kata yaitu ex, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, kalau ada tiga suku kata maka untuk bilang lebih mahal maka kita pakainya more expensive. Oke. Nah, tapi kalau adjektifnya atau kata sifatnya itu pendek, hanya terdiri dari satu suku kata. Nah, itu cukup tambahkan er aja belakangnya. Kalau kita mau menambahkan arti lebih ya. Jadi kalau misalkan kata sifatnya itu hanya satu suku kata, atau dua suku kata boleh, tapi yang harus akhirannya y ya. Itu nanti pakai r nggak apa-apa. Contohnya
Misalnya di kotakan bawah ini, teman-teman. Misalnya kalau yang pertama saya punya kata yang sama-sama artinya besar, yaitu large sama massive. Nah, itu dua-duanya artinya besar. Tapi untuk bilang lebih besar, kalau saya mau pakai large, itu bukan more large tapi larger. Kenapa? Karena large itu pendek, bacanya cuma large gitu aja. Itu cuma sekali baca atau satu suku kata. Oke, jadi cukup tambahkan er di belakangnya untuk menambahkan arti lebih. Lebih besar, larger. Nah, tapi untuk bilang lebih besar pakai massive, itu kita pakainya adalah more massive. Seperti itu. Ini artinya sama-sama lebih besar ya. Kemudian yang kedua ada cheap, itu artinya murah, teman-teman. Cheap, bacanya cuma sekali, cheap gitu aja. Nah, untuk bilang lebih murah, kita bilangnya cheaper. Karena cheap itu pendek, satu suku kata. Tapi kalau murah kita pakainya inexpensive. Inexpensive itu juga artinya murah, ada in di belakang di depannya ya. Ada 4 suku kata, in, kemudian ex, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, kalau dia lebih dari satu suku kata, maka harus kita tambahkan more untuk menambahkan arti lebih. Jadi untuk bilang lebih murah pakai inexpensive ya jadinya more inexpensive. Lebih murah. Kemudian yang terakhir caranya kita bilang gila. Contohnya ya, ada crazy atau insane. Nah, dua-duanya sama-sama 2 suku kata, teman-teman. Crazy, insane. Nah, tapi beda akhiran. Yang crazy itu akhirannya Y, kalau insane bukan Y. Kalau yang akhirannya Y, 2 suku kata itu cukup tambahkan er ya, jadi crazier untuk bilang lebih gila. Tapi kalau lebih gila pakai insane, kita nggak bisa insaner. Karena dia tidak berakhiran dengan Y ya. Nah, maka kita bilangnya more insane, lebih gila. Seperti itu. Nah, tapi walaupun itu bedanya more sama er, teman-teman, tidak semua kata sifat kalau kita mau tambahkan arti lebih itu dipakaikan more atau er. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang kalau kita mau tambahkan arti lebih itu berubah katanya, ya, yaitu yang di bawah kotak ini. Jadi dia nggak bisa ditambahkan more atau er, oke, untuk bilang lebih. Jadi dia berubah bentuk. Yang pertama ada good, itu artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, itu kita bukan bilangnya more good atau gooder, tapi bilangnya adalah better. Jadi memang ada kata yang memang artinya adalah lebih baik, yaitu better. Kemudian yang berikutnya ada bad, artinya buruk, teman-teman. Nah, buruk itu atau jelek ya, nah itu nanti kalau mau ditambahkan arti lebih, jadi lebih buruk. Itu nanti bukan better atau more bad, tapi worse yang akhirannya e, teman-teman. Itu artinya lebih buruk. Kemudian yang berikutnya ada little, artinya sedikit. Oke. Nah, untuk bilang lebih sedikit, itu kita bukan littler atau more little, tapi kita bilangnya less. Kemudian yang berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh bukan farer atau more far, tapi bilangnya further atau farther. Bedanya kalau pakai U itu yang nggak bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer misalnya. Misalnya gini teman-teman, saya ingin mengenal kalian lebih jauh lagi. Nah, itu nanti kalau di Inggris kan, I want to know you further, bukan farther. Karena lebih jauhnya itu nggak bisa dihitung pakai kilometer. Saya pengen mengenal kalian lebih jauh. Berapa kilometer lagi, Sir? Kan nggak bisa, teman. Nggak bisa dihitung pakai kilometer ya. Tapi kalau bisa dihitung pakai kilometer, contohnya, rumahku itu jauh lebih, rumahku itu lebih jauh dibandingkan rumahmu. Nah, itu kan bisa pakai kilometer. Kita pakainya, my house is farther than your house. Jadi pakainya yang A. Itu bedanya cuma di situ aja. Kemudian yang terakhir contoh itu ada many atau much. Itu untuk caranya kita bilang banyak ya teman-teman. Bedanya many sama much itu kalau many untuk bilang banyak, kalau bendanya itu bisa dihitung. Contohnya many people. Banyak orang. Orang kan bisa dihitung tuh. 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa. Maka untuk bilang banyak orang kita pakainya many. Many people. Banyak rumah. Many houses. Banyak buku. Many books. Nah, kalau much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi contohnya banyak uang. Nah, uang itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Jadi bilangnya much money. Banyak air, much water. Banyak waktu, much time. Seperti itu, oke?
Nah, untuk bilang lebih banyak, itu kita bukan bilangnya manier atau macher atau more many atau more much, tapi kita bilangnya adalah more. Itu sudah artinya lebih banyak. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi beberapa kata sifat itu tidak bisa ditambahkan more atau untuk menambahkan arti lebih, tapi dia berubah bentuk. Nah, ini nggak perlu dihafal, sama seperti yang biasanya ya. Hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Oke, yang belajar itu adalah ketika teman-teman sering-sering latihan, kemudian mengkoleksi vocab sendiri. Nggak usah dihafal, ditulis aja. Nanti akan hafal sendiri ketika teman-teman sudah sering ketemu dengan kata itu. Atau kalau lupa tinggal dibuka seperti itu. Nah, ini silahkan difoto dulu supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk mengecek ketika kita latihan nanti ya. Sudah ya teman-teman? Baik, kita lanjut ke itu tadi komparatif. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai double komparatif. Oke, kalau komparatif tadi adalah more, caranya kita bilang lebih. Tapi kalau double komparatif itu nanti more sebelumnya ditambahkan the, teman-teman. Jadinya the more. Artinya adalah semakin. Jadi dia berubah menjadi semakin. Nah, karena ada kata double di situ, nah ini bentuk kalimat yang unik tadi ya, double komparatif. Nanti the more-nya ada dua, teman-teman. Jadi double. The more apa, the more apa. Jadi caranya kita bilang semakin apa, itu bentuk kalimatnya adalah double komparatif. Nah, untuk contoh kalimatnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Semakin cepat, semakin baik. Ini kalau ditranslate ke bahasa Inggris, the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman lihat kalimat ini berakhiran dengan titik tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, juga tidak ada subjek. Ya kan? Nah, untuk double komparatif ini, teman-teman, subjek predikat itu tidak penting. Oke, jadi ketika teman-teman menemukan penanda inversi ketika mencari subjek predikat, sudah lupakan dulu subjek predikat. Kita cek gandengannya. Kita cek gandengannya the more-nya satunya ada enggak? Karena the more ini salah satu biasanya dihilangkan. Entah yang di depan, entah yang di belakang. Setelah koma itu biasanya dihilangkan, teman-teman. Nah, kita kalau ada salah satu the more, maka dicarikan di pilihan ganda gandengannya. Jadi the more yang satunya. Seperti itu ya. Contoh lagi. Tirulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Nah, kadang dia punya subjek predikat juga, teman-teman. Jadi boleh punya subjek predikat, boleh juga tidak. Seperti itu. Bahkan di situ ada dua subjek, dua predikat, nggak ada conjunction. Hanya dipisah dengan koma. Nggak apa-apa, inilah keunikan dengan double komparatif. Ya, yang intinya kalau teman-teman sedang mencari subjek predikat tiba-tiba nabrak kata the more, entah yang di paling depan atau yang di setelah koma, maka dicek gandengannya. Jadi harus ada the more seperti itu ya. Kemudian berikutnya contoh lagi ada semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, ini kalau diinggriskan, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Kalau diartikan semakin senyap suatu area, sorry, tadi sudah ya kalau diartikan. Jadi ada the quieter, setelah koma ada the more comfortable. Subjek predikat nggak penting ya di double komparatif ini. Kemudian berikutnya ada semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Kemudian contoh terakhir teman-teman. Semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Contoh ya, ini dari film Joker. Ini kalau ditranslate, the fewer people we chill with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan di speaking ya, teman-teman, kita dengarkan ini ada utterance atau apa ya? Atau pernyataan dari Bapak Barack Obama. Kita cek, kita dengarkan dulu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi ya. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu tadi ya. You know, Kemudian contoh kedua, teman-teman, ini adalah teori dari Hubble atau teori miliknya Hubble mengenai alam semesta. Jadi universe atau alam semesta itu mengembang. Nah, kita dengarkan, teman-teman.
The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi kurang lebih kalau saya nggak salah ya, dia bilangnya the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Jadi makanya alam semesta itu dia mengembang, teman-teman, seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi ya. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, kemudian yang terakhir dari filmnya Kung Fu Panda, kalau nggak salah yang ketiga, teman-teman, kita dengarkan dulu. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi Master Oogway ya, dia bilang, when will you realize the more you take, the less you have? Kalau diartikan kurang lebih, kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kau rebut atau yang kau ambil gitu ya, semakin sedikit yang kau miliki. Kalau diartikan seperti itu. Kita dengarkan terakhir. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk contoh soalnya di TOEFL kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi sama, kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ketika teman-teman mencari subjek predikat, itu ya setelah koma itu ada struktur berupa the, more, vitality and character, the. Nah, ini adalah penanda double komparatif. Lupakan sudah subjek predikat. Oke, kita nggak penting lagi subjek predikat. Kita carikan gandengannya. Ya, jadi carikan the more lagi, harusnya di depan tadi itu juga harus ada the more juga harusnya ya. Oke, jadi carikan di pilihan ganda yang ada the more apa kemudian diikuti the juga. Oke, jadi kata bendanya harus jelas, teman-teman. Kata bendanya juga harus dikasih the. Yang alpha di situ the brushwork. Brushwork itu kata benda ya. Dia bukan more, bukan kata sifat. Alpha bukan. Kalau yang bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati, yang bravo ini ada the more, teman-teman. Tapi the more di sini ini miliknya kata benda brushwork. Harus urutannya itu the more the, teman-teman. Jadi harusnya the loser, the brushwork. Harusnya seperti itu. Oke, jadi kata bendanya harus jelas, harus dikasih the juga atau teman-temannya the. Misalnya kepemilikan atau misalnya adalah petunjuk, misalnya that atau those, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini nggak ada the-nya, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada the loose brushwork is, tidak ada more-nya ya teman-teman. Charlie nggak bisa. Nah jawabannya adalah yang delta, di situ ada the more the. Oke, nah nanti kalau dibaca, the loser the brushwork is in Stevenson's landscape, the more vitality and character the painting seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya Stevenson yang dalam lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian contoh kedua, oh ternyata nggak ada contoh kedua teman-teman. Nah mungkin sebelum kita ke latihan, ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Mari kita coba ke latihan. Teman-teman coba dulu sebisanya, jangan takut salah, oke? Nah di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada 8 jawaban. Ada jawaban alfa, ada jawaban delta ya, antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman menemukan urutan the more the seperti ini, lupakan predikat. Kita cek dulu gandengannya karena ini ada penanda double komparatif ya.
Harusnya di setelah koma itu ada the more juga, teman-teman. Tapi di sini setelah koma cuma ada the, nggak ada more-nya. Berarti di sini kita kehilangan gandengannya double komparatif satunya ya. Jadi carikan more the juga. Yang alpha, worst, yang akhirannya T itu bukan more. Itu adalah most, artinya yang terburuk. Sedangkan di sini yang di depan itu ada the more, maka gandengannya juga harus the more. Alpha bukan, ya teman-teman. Kalau yang bravo more bad. Nah, bad itu untuk bilang lebih buruk itu bukan more bad, ya, tapi worse. Bad tadi tidak bisa berubah menjadi more bad atau better ya. Tapi untuk bilang lebih buruk itu worse, pakai E. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, nah ada worse tapi sebelumnya ditambahkan more lagi teman-teman. Ini pemborosan komparatif, ya. Charlie nggak bisa karena worse itu sudah ada arti kata lebihnya. Nggak perlu ditambahkan more lagi. Nah jawabannya adalah yang delta. Di situ ada words the. Jadi nanti kalau dibaca, the larger area the map shows, the worse the distortions will be. Especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 2. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis dan ada 10 jawaban. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba nemu kata the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Karena lebih penting ini teman-teman. Penanda double komparatif ini harus dicarikan gandengannya. Nah itu di awal sudah ada the more, maka setelah koma harusnya ada the more juga, tapi di situ nggak ada. Nah A, B, C, D yang the more itu cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Ya. Nah nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas meningkat. Seperti itu, atau naik gitu ya. Oke, good job. Next, number 2. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Ada 11 jawaban. Ada delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Nah, ketika mencari subjek predikat, tiba-tiba nabrak the more the, lupakan subjek predikat. Kita cari dulu gandengan the more di situ. Nah, setelah koma harusnya ada the more juga ya, teman-teman. Tapi di situ nggak ada. Ya sudah, kita carikan the more di pilihan ganda. Nah, A, B, C, D yang hanya the more the, itu hanya yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Oke, nice teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di sebuah perkampungan gitu ya, semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Well, good job. Next, number 4. Silahkan dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta ya. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ, nah ketika mencari subjek predikat ada the less. The less itu more dari kata little ya, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu less. Karena ada the-nya itu menjadi semakin, teman-teman. The more the, maka carikan gandengan setelah koma itu harusnya juga ada the more the. Tapi di situ nggak ada, berarti kita butuh the more the satu lagi. Yang alpha itu bukan the more ya, teman-teman. Stress itu kata benda, itu bukan kata sifat. Alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya, Charlie nggak ada the-nya, jawabannya adalah yang delta. Good job. Nah nanti kalau dibaca, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan dari tanah menahan beban dari beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, number 5, silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, antara alfa atau bravo, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more di awal, maka setelah koma, itu harus ada the more-nya. Nah, setelah koma itu juga sudah ada the more-nya, teman-teman. Artinya penanda double komparatif sudah lengkap. Di sini kita hanya diminta untuk mencarikan benda yang dibandingkan. Ya, nah benda yang dibandingkan itu harus jelas, teman-teman. Untuk membuat benda itu supaya jelas, kita tambahkan yang namanya determiner. Nah, itu sejenis kata sifat yang contohnya the atau teman-temannya the. Misalnya buku, buku itu belum jelas buku yang mana. Tapi kalau sudah ditambahkan the misalnya, the book, itu nanti jadi artinya buku itu. Nah, bendanya jadi jelas, teman-teman. Oke, dan di pilihan ganda, satu-satunya pilihan yang kata bendanya ditambahkan the atau determiner tadi ya, adalah yang alpha. Ya sudah, jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 10 jawaban yaitu bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat stage ya, artinya menyatakan. Karena ada kata statement. Statement itu pernyataan. Nah, kata kerjanya itu state teman-teman. Artinya menyatakan atau mengatakan gitu. Subjeknya adalah Hubble's Law, artinya hukumnya Hubble. Kemudian ada conjunction that. Nah, di setelah conjunction that yang harusnya diikuti bentuk kalimat subjek predikat, ternyata diikuti penanda double komparatif yaitu the greater the. Maka carikan setelah koma, cari penanda satu lagi, the more satu lagi. Ya. Nah, A, B, C, D yang the more cuma satu, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is their relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi apapun, semakin besar percepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Baik, 30 detik sudah habis teman-teman. Ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the atau teman-temannya the, misalnya di sini ya. Itu satu keluarga dengan the, teman-teman. Namanya determiner tadi yang kita akan pelajari next meeting atau next lesson, next chapter. Oke. Jadi di situ ada the more the, maka setelah koma kita carikan the more juga. Nah, di situ setelah titik-titik sudah ada more-nya. Kita hanya perlu masukkan the-nya saja. Ya. Nah, di pilihan ganda yang the itu jawabannya adalah yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah sebuah mikroskop, semakin bergelombang dia. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif, bentuk kalimat yang terakhir. Bentuk kalimat unik yang terakhir, teman-teman. Untuk di soal structure TOEFL. Memang soalnya cuma sedikit ya, karena memang ini jarang sekali keluar. Bahkan selama saya tes selama ini, saya baru menemukan satu soal double komparatif di tes yang asli ITS, teman-teman. Oke, jadi untuk mencari soalnya itu cukup sulit sekali, teman-teman. Jadi harus bikin sendiri. Kemudian inversion ya yang sering betul. Kalau inversion itu hampir setiap teman-teman tes nanti itu pasti keluar walaupun cuma satu soal, teman-teman. Atau kadang 2 soal paling banyak. Tapi karena justru jumlah soalnya itu sedikit, banyak yang sering terkecoh. Kita udah terbiasa dengan subjek predikat di soal yang lain, akhirnya kita kadang lupa kalau ada bentuk kalimat yang unik namanya inversion. Itulah alasan mengapa saya selalu mengingatkan teman-teman untuk hajar terus latihan, teman-teman. Terutama kalau latihan itu udah acak, udah campur. Karena kalau udah campur itu teman-teman kan nggak tahu itu babnya apa. Jadi caranya kan udah urut. Sudah kita urutkan dari bab 1 sampai bab 5 ini. Cari subjek predikat dulu, kemudian ada berapa di kalimat itu subjek predikat, kita butuh conjunction atau tidak, atau di soal malah justru ada conjunction. Seperti itu. Nah, nanti cara membedakan verb 3 sama verb 2 gimana itu sudah kita pelajari. Dan apakah ada penanda inversi di awal kalimat sebelumnya subjek maksud saya, atau malah justru penanda double komparatif ini yang akan menentukan bentuk kalimatnya bagaimana. Kemudian ada pertanyaan, Mister, untuk superlatif, apa ada penjelasan materinya juga, Mister? Nanti superlatif itu disinggung sedikit di bab ke-8. Ya, jadi kita akan bahas superlatif, caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Kalau tadi kan kita belajar komparatif, itu caranya bilang lebih dari. Tapi kalau superlatif itu yang paling. Nanti kita pelajari di hari ke-8 atau chapter ke-8. Seperti itu. Permisi Kak, izin bertanya tadi kenapa the greater ya Kak, bukan the greatest. Pada soal nomor 7 kalau nggak salah. The greater, sebentar, bukan nomor 7 ya, karena nomor 7 nggak ada. Nomor 6 ya. Nah kalau the greatest itu superlatif, artinya yang paling. Nanti kalau diartikan nggak enak. Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, yang paling adalah kecepatan relatif perpisahan mereka. Kan gak enak kalau diartikan, ya kan? Jadi kita pakainya the greater. Ini adalah bentuk double komparatif. Kalau ada the more, gandengannya juga the more, bukan the most, teman-teman. Oke, jadi the greatest itu the most, artinya yang paling. Jadi kalau diartikan nanti nggak enak. Nah, tapi apakah kita harus mengartikan? Jawabannya tidak. Teorinya itu tadi. Kalau ada the more, gandengannya the more, bukan the most. Alasannya kenapa? Kok harus the more, bukan the more, the most? Karena kalau diartikan nggak enak, teman-teman. Tapi kalau the more, diartikan nanti jadinya hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, semakin besar juga percepatan relatif perpisahan mereka. Nah, itu adalah alasan kenapa the more, bukan the more, the most. Seperti itu. Jadi rumus dalam sebuah grammar atau tata bahasa itu ada alasannya kenapa teman-teman ya, kenapa kok begitu gitu. Jadi sebenarnya alasan utamanya adalah dalam komunikasi yang kita sampaikan ke orang lain itu harus harus mudah dipahami atau bisa dipahami kayak gitu. Tapi kalau yang kita ucapkan itu ke orang atau informasinya itu membuat ambigu, nah itu komunikasinya tidak tidak bagus, tidak berjalan kayak gitu. Namanya komunikasi kan kita bertukar informasi, kadang bertanya satu menjawab kayak gitu. Jadi respons itu ada kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong ke orang tidak tidak jelas, maka
komunikasinya tidak tuntas atau tidak tercapai. Seperti itu. Oke. Oke, siap, baik Kak. Nuhun, berarti harus sama akhiran er ya Kak. Ya, er atau more ya teman-teman, tergantung kata sifat yang mau ditambahkan arti lebih. Tadi kita sudah belajar yang komparatif dulu sebelum double komparatif tadi. Oke. Kemudian kalau ada dua the more, wajib dipisahkan koma atau tidak ya? Jawabannya wajib. Jadi the more itu memang selalu ada komanya, teman-teman. Harus ada koma di tengah-tengahnya untuk menghubungkan dua the more. Seperti itu. Tapi nanti koma tidak pernah jadi pertanyaan ya, teman-teman. Walaupun kadang itu bisa jadi petunjuk menjawab, tapi di soal structure TOEFL selama saya tes itu belum pernah ada pertanyaan mengenai koma. Tapi hanya untuk informasi aja teman-teman, kalau mau menulis menggunakan the more atau writing ya. Misal teman-teman ikut tes IELTS itu kan ada writingnya. Aturan kalau teman-teman menggunakan bentuk kalimat double komparatif ini atau caranya bilang semakin apa, harus ada koma untuk memisahkan dua the more. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada ya? No question? So far so good? Atau nanti ketika teman-teman latihan, karena sudah saya sediakan latihan di Google Drive, folder hari kelima ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Karena teori itu kadang di kelas kita mendengarkan kok gampang gitu. Tapi ketika teman-teman latihan sendiri, nanti teman-teman akan menemukan kesulitannya masing-masing di mana. Nah nanti silahkan japri saya kalau teman-teman belum menemukan solusi atas kebingungan teman-teman mengenai bab ini ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, everyone, and see you next time.